Pemirsa, Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan Menkes nomor 51 tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Dan untuk mengetahui lebih rinci mengenai skema urun biaya tersebut, kita bergabung bersama dengan reporter Glenn Joshua serta juru kamera Muhammad Rianto yang sudah berada di Kementerian Kesehatan. Kita langsung sapa Glenn. Selamat siang Glenn, apa hasil dari jumpa pers Kemenkes terkait skema urun biaya program jaminan kesehatan? Ya, selamat siang Yasi dan juga pemirsa. Memang dari keterangan pers yang baru saja selesai dilakukan oleh Kementerian Kesehatan memang bertujuan untuk mensosialisasikan dari peraturan Kementerian Kesehatan nomor 51 tahun 2018 terkait ada dua yang dijelaskan, yakni terkait dengan skema urun biaya dan juga selisih biaya terhadap program jaminan kesehatan nasional. Dari urun biaya sendiri, tadi Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Dr. Kalsum Komaryani menjelaskan bahwa urun biaya ini adalah bentuk kendali terhadap penyalahgunaan pelayanan dari sisi peserta. Pengendalian tersebut mencakup biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta untuk pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Tujuan utamanya adalah mencegah peserta mendapatkan pelayanan yang berlebihan ataupun tidak diperlukan. Namun tadi dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo menekankan bahwa nantinya urun biaya ini tidak akan diterapkan kepada seluruh pelayanan, melainkan hanya ada beberapa pelayanan saja yang akan dikenakan urun biaya ini. Dan sedangkan selain itu, tadi juga Sundoyo menjelaskan bahwa ada sejumlah kelompok masyarakat yang akan dikecualikan dari peraturan dari Kementerian Kesehatan ini. Rencananya nanti urun biaya untuk rawat inap di setiap kunjungan akan dikenakan Rp20.000 untuk rumah sakit kelas A dan kelas B, sedangkan untuk rumah sakit kategori kelas C dan D akan dikenakan biaya Rp10.000 untuk para peserta. Sedangkan untuk rawat inap sendiri, dari peraturan ini akan untuk besaran urun biayanya sendiri adalah 10% dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif Indonesian Case Based Group setiap kali melakukan rawat inap atau maksimal Rp30 juta. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa urun biaya ini nantinya tidak akan dikenakan kepada seluruh masyarakat, di mana ada dua kelompok masyarakat yang akan dikecualikan, yakni peserta bantuan iuran, di mana peserta bantuan iuran ini adalah mereka yang dianggap kurang mampu sehingga nantinya iuran tersebut akan ditanggung oleh negara. Untuk kelompok masyarakat kedua yang tidak akan dikenakan urun biaya ini adalah peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau pekerja penerima upah. Selain urun biaya, tadi juga pihak dari Kemenkes menjelaskan terkait dengan selisih biaya. Ini adalah peraturan di mana biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya. Tadi Kemenkes mencontohkan jika seseorang memiliki hak pelayanan kesehatan di kelas 3 dan ingin mengupgrade ataupun meningkatkan layanan di kelas 2 dikarenakan faktor kenyamanan, maka nantinya selisih dari pelayanan yang harus dibayarkan di kelas 2 terhadap pelayanan yang didapatkan dari kelas 3 ini harus dibayarkan oleh peserta, sehingga negara sendiri hanya membayar hak dari orang itu sendiri, yakni di kelas 3 saja. Sedangkan untuk selisih biaya ini akan ada 3 kelompok yang dikecualikan, yakni PBI, peserta bantuan iuran, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau pekerjaan penerima upah, dan satu kelompok lagi adalah mereka yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya sih. Jenis pelayanan kesehatan apa saja yang dikenakan urun biaya ini dan serta kapan urun biaya ini akan dilaksanakan? Ya sih, sampai dengan siang hari ini memang untuk jenis-jenis pelayanan sendiri tadi kami sempat menanyakan kepada pihak dari Kemenkes, namun mereka belum bisa menjelaskan ataupun memberitahu jenis-jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan dua peraturan ini, dikarenakan saat ini memang masih dalam penggodokan ataupun pendiskusian di dalam Kementerian Kesehatan. Untuk progresnya sendiri saat ini baru saja akan dilakukan pembentukan tim yang akan menentukan jenis-jenis pelayanan yang
akan diterapkan dari peraturan urun biaya dan juga selisih biaya tersebut. Nantinya tim ini sendiri akan terdiri dari sejumlah lembaga, yakni Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Persatuan Rumah Sakit Indonesia Persi, BPJS, akademisi, dan juga Kementerian Kesehatan. Nantinya setelah pelayanan-pelayanan yang dianggap diperlukan untuk dikenakan urun biaya ini akan direkomendasikan kepada Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan nantinya Menkes sendiri baru akan menentukan dan juga mengeluarkan peraturan terkait dengan pelayanan ataupun pelayanan kesehatan mana yang harus diterapkan urun biaya dan juga selisih biaya ini. Sedangkan sampai dengan saat ini untuk target jangka pendeknya sendiri, Kemenkes akhir bulan ini baru akan menyelesaikan pembentukan tim, maka nantinya untuk target jangka panjang ataupun pertanyaannya kapan peraturan ini akan diterapkan kepada masyarakat, pihak dari Kemenkes sendiri masih belum bisa memastikan karena saat ini masih dalam proses tahap awal. Ya sih. Baik, terima kasih Glenn atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.